Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali saat ini bersama saya Pak Usman. Hari ini kembali kita belajar mengenai bidang studi PPKN. Apakah ada yang tahu saat ini negara Indonesia menggunakan demokrasi apa? Ya, Indonesia saat ini adalah menggunakan demokrasi Pancasila. Nah, apakah dari dulu sampai sekarang Indonesia itu menggunakan demokrasi Pancasila? Mari kita belajar bersama perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. Pada tahun 1945 sampai 1959, Indonesia menggunakan demokrasi parlementer. Tahun 1959 sampai tahun 1966, negara Republik Indonesia menggunakan demokrasi terpimpin. Selanjutnya pada tahun 1966 sampai 1998, negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan demokrasi Pancasila. Nah, tahun 1998 sampai sekarang ya, menggunakan demokrasi Pancasila reformasi, menggunakan demokrasi reformasi Pancasila ya. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu demokrasi parlementer tahun 1945 sampai tahun 1959. Nah, demokrasi parlementer ini cirinya apa saja? Akan saya sampaikan kepada kalian semuanya. Cirinya yang pertama, satu adalah adanya pemisahan kekuasaan antara kepala pemerintah dengan kepala negara. Dulu waktu demokrasi parlementer, negara Republik Indonesia itu ada dua kekuasaan. Yang menguasai sebagai kepala pemerintahan yang urusannya di dalam negara Republik Indonesia, yaitu Perdana Menteri. Sedangkan Presiden sendiri adalah sebagai kepala negara. Artinya kepala negara di sini adalah nanti urusan dengan luar negeri. Nah, jelas kalau dibandingkan dengan sekarang sangat beda sekali ya. Jadi ada urusan di dalam sendiri, ada urusan di luar. Otomatis seakan-akan presiden hanya sebagai simbol saja. Tidak mengurusi di dalam dan tidak mengurusi di luar. Hanya mengurusi di luar saja. Jadi di dalam ada sendiri yang mengurusin. Yang kedua, yaitu kepala negara dipilih parlemen DPR. Nah, ini adalah salah satu ciri-ciri dari demokrasi parlemen yang waktu itu dilaksanakan oleh bangsa Indonesia tahun 1945 sampai 1959. Sebetulnya demokrasi ini sangat bertentangan dengan jiwa dan juga hati masyarakat Indonesia, karena tidak cocok, tidak sesuai. Makanya muncullah Dekret Presiden 5 Juli 59 yang intinya akan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya kita belajar ke demokrasi terpimpin, anak-anak. Setelah bangsa Indonesia melaksanakan demokrasi parlemen, selanjutnya pada tahun 1959 sampai dengan 1966, negara Republik Indonesia menggunakan demokrasi terpimpin.
yaitu demokrasi terpimpin. Ini termasuk Orde Lama. Ini termasuk Orde Lama. Apa saja sih ciri-cirinya dari demokrasi terpimpin ini? Yang pertama, pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Wah, luar biasa. Sehingga presiden itu seakan-akan menguasai semuanya saja, menguasai negara ini. Yang kedua, presiden mengangkat MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Nah, ini tidak benar, karena MPR itu adalah wakil-wakil dari rakyat, juga sebagai kontrol, seharusnya semacam itu. Namun demikian, di demokrasi terpimpin ini, presiden mengangkat anggota MPRS. Nah, yang ketiga, presiden bisa membubarkan DPR. Nah, DPR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan yang keempat, pengangkatan presiden seumur hidup. Nah, kalau memang presiden itu seumur hidup, ya tidak sesuai dong dengan pemerintahan kita, bahwasanya kita itu adalah kedaulatan rakyat, demokrasi. Nah, yang selanjutnya adalah yang kelima, penyimpangan politik luar negeri. Ini penyimpangan. Negara Republik Indonesia itu kalau sudah merdeka kan boleh berhubungan dengan negara lain. Cuman pada waktu demokrasi terpimpin ini ada penyimpangan politik luar negeri. Yang sebetulnya politik luar negeri kita itu kan bebas aktif, tidak memihak blok barat ataupun blok timur, ya. Ada dua negara penguasa saat itu, ya, Uni Soviet sama Amerika Serikat. Nah, di demokrasi terpimpin ini ada penyimpangan politik luar negeri, yaitu Indonesia hanya bekerja sama dengan negara-negara sosial komunis. Nah, ini jelas tidak sesuai ya dengan Undang-Undang Dasar, dengan amanah yang sudah dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita bedakan demokrasi terpimpin tadi dengan pemerintahan presidensial, ya. Kalau pemerintahan presidensial ini yang pertama adalah presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Nah, yang kedua, kekuasaan eksekutif diangkat berdasarkan demokrasi, ya, berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung mereka atau melalui Badan Perwakilan Rakyat, ya, bisa dipilih langsung oleh rakyat sendiri atau melalui Badan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, presiden memiliki hak prerogatif, yaitu memilih, mengangkat dan juga memberhentikan menteri-menteri. Sekarang kita menginjak ke demokrasi Pancasila. Mari kita belajar bersama di sini tentang demokrasi Pancasila. Negara Indonesia tahun 1966 sampai tahun 1998. Ini juga dikatakan sebagai Orde Baru. Keunggulan dari demokrasi Pancasila ini, yang pertama, mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Yang kedua, mengutamakan keselarasan antara hak dan kewajiban, keselarasan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Nah, ini yang terpenting lagi, yang ketiga dari demokrasi Pancasila itu adalah mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
Ini sangat dirasakan luar biasa loh pada Orde Baru tahun 1966 sampai tahun 1998. Nah, karena didasarkan oleh pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat, bahkan ini terjadi ya. Presiden waktu itu mulai tahun 1966 sampai 1998 ini adalah presiden yang paling lama di Indonesia, hampir 32 tahun. Waktu itu presidennya ya Bapak Soeharto. Makanya bangsa Indonesia merasakan luar biasa sekali, yaitu sebagai presiden begitu lama. Memang di Undang-Undang Dasarnya itu memang disebutkan masa jabatan presiden adalah 5 tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali. Nah inilah, dapat dipilih kembali ini tidak ada batasnya karena undang-undangnya mengatakan semacam itu. Maka dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat ini, jelas pada waktu itu MPR setelah dipilih oleh rakyat Indonesia rapatlah di sana untuk menentukan siapa presidennya untuk periode berikutnya ini. Dengan musyawarah itu diputuskan, ya presidennya Bapak Soeharto. Terus 5 tahun lagi begitu, 5 tahun lagi begitu, 5 tahun lagi begitu. Maka sampai lama sekali ya. Maka rakyat Indonesia jelas merasa jenuh. Presiden kok tetap saja, ya, kok tetap saja. Sampai masyarakat Indonesia unjuk rasa saat itu. Unjuk rasa tahun 1998. Maka mulai itulah jadi masa reformasi anak-anak. Bagaimana dengan demokrasi Pancasila yang reformasi ini? Saya yakin dari tahun ke tahun perjalanan demokrasi bangsa Indonesia, saya yakin semakin tahun semakin baik apa semakin buruk? Ya jelas harus semakin baik. Yang pertama adalah adanya pemisahan kekuasaan. Nah ini, adanya pemisahan kekuasaan antara eksekutif, apalagi ya legislatif, apalagi yudikatif, ya. Nah, selanjutnya terbentuknya DPR MPR pemilu tahun 1999. Yang waktu itu memilih presiden dan wakil presiden. Nomor 3, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Ini demokrasi Indonesia sudah semakin berkembang, ya. Semoga pelajaran hari ini sangat bermanfaat sekali bagi kalian semuanya, dan semoga kalian menjadi anak yang cinta dengan bangsa Indonesia dan nanti bisa membawa bangsa Indonesia ini semakin maju dengan sistem pemerintahannya, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.